Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang menganalisis laporan keuangan dari PT FKS Food Sejahtera. Nah, sebelum belajar hari ini, perkenalin dulu, nama aku Zindian Ramadhani. Sebelum menganalisis tentang laporan keuangan perusahaan ini, alangkah baiknya kita mengenal profil perusahaannya terlebih dahulu. PT FKS Food Sejahtera ini merupakan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003, yang pada awalnya hanya bergerak di bisnis makanan. PT FKS Food Sejahtera ini termasuk ke dalam jenis perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor barang konsumen primer. Subsektornya yaitu makanan dan minuman, yang termasuk ke dalam industri makanan olahan, dan subindustrinya juga makanan olahan. For your information nih, PT FKS Food Sejahtera ini dulunya bernama PT 3 Pilar Sejahtera Food. Sekarang kita akan masuk ke menganalisis aktivitas operasi perusahaan. Pertama kita akan analisis ini adalah laba operasi dari PT FKS Food Sejahtera. Dapat dilihat dari akun-akun di atas, laba operasi naik secara drastis. Ini dikarenakan karena adanya kenaikan secara drastis juga pada akun penghasilan lainnya. Jadi laba operasi pada tahun 2019 menjadi 1.486.863 juta, yang pada tahun 2018 mengalami kerugian di angka minus 9.245 juta. Kemudian kita akan menganalisis tentang laba non operasi. Pada tabel di samping ini, perusahaan memperoleh keuntungan di tahun 2019 sebesar 222.828 juta. Dan ini merupakan suatu kemajuan yang pesat karena sebelumnya pada tahun 2018 perusahaan ini mengalami kerugian dinilai minus 720.066 juta. Nah, jika dilihat dari tabel ini, hal ini dikarenakan akun laba komprehensif tahun berjalan mengalami kenaikan pesat. Kenaikan pesat ini dikarenakan ada tambahan pos, yaitu surplus revaluasi aset tetap sebanyak 535.198 juta. Nah, yang selanjutnya adalah penghasilan komprehensif. Penghasilan komprehensif tahun berjalan naik sekitar 16% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 berada di angka minus 103.041 juta yang menjadi 1.613.969 juta pada tahun 2019. Pada tahun 2019, pos tidak berulang, pos luar biasa, pos khusus, dan operasi dihentikan pada FKS Food Sejahtera ini tidak terjadi. Begitu pula dengan perubahan akuntansinya. Sepanjang tahun 2019 tidak ada perubahan akuntansi yang signifikan dan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Beban tangguhan terdapat pada liabilitas pajak tangguhan. Pada tahun 2018, sebelumnya beban tangguhan ini tidak ada atau nol. Lalu pada tahun 2019 sebanyak 243.588 juta. Imbalan kerja tambahan menurun dari 9.281 juta menjadi 1.083 juta. Laba bersaham pada tahun 2019 yaitu Rp88,44. Kemudian yang selanjutnya ada imbal hasil atas modal investasi dan analisis profitabilitas. Yang pertama ada imbal hasil atas aset operasi neto atau RNOA. RNOA ini rumusnya adalah laba operasi setelah pajak atau NOPAT dibagi dengan rata-rata aset operasi neto atau NOA. Nah, rumus NOPAT-nya ini bisa dilihat di samping saya ini. Nah, pada perusahaan ini memperoleh nilai 395.657.640.000. Pada perhitungan rata-rata NOA bisa dilihat pada tabel di samping saya ini dan memperoleh nilai 870.583 juta. Nah, setelah menemukan NOPAT dan NOA-nya, maka dimasukkan pada rumus yang di samping saya ini, kemudian memperoleh hasil 0,45 atau 45%. Nah, hal ini berarti 45% ini berarti setiap 10.000 aset operasi yang dimiliki akan menghasilkan sekitar Rp4.500. Ya, kemudian ada imbal hasil atas aset operasi neto yang dipengaruhi oleh leverage. Yang RNOA-nya ternyata mendapatkan hasil juga sama dengan RNOA yang tadi yaitu 45%. Nah, ini berarti dapat dikatakan bahwa nilai RNOA pada FKS Food Sejahtera Tbk dipengaruhi oleh nilai rasio leverage dari liabilitas operasi. Kemudian ada imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Rumusnya bisa mengikuti di samping ini. Nah, perusahaan ini memperoleh nilai 44%. Yang ini berarti mempunyai nilai yang bagus. Lalu, imbal hasil atas aset operasi neto yang dipengaruhi leverage
rumusnya dapat mengikuti di samping saya ini, juga memperoleh hasil 44%. Nah, ini berarti bahwa nilai RNOA-nya pada PT FKS Food Sejahtera ini dipengaruhi oleh nilai rasio leverage dari liabilitas operasi. Selanjutnya ada imbal hasil atas modal yang diinvestasikan atau yang biasa disebut ROIC. Nah, ROIC pada perusahaan ini memperoleh hasil 60%. Hasil ini bisa dikatakan sangat baik karena setiap 10.000 yang diinvestasikan dapat menghasilkan pengembalian laba sebesar 6.000. Kemudian yang keempat ada arus kas perusahaan. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual. Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah rupiah, yang merupakan mata uang fungsional. Nah, kemudian ada common size, laporan arus kas. Nah, setelah melakukan perhitungan common size pada tiap komponen, dapat disimpulkan bahwa kas dan setara kas mengalami kenaikan sebesar 15% dan kemudian menambah jumlah kas dan setara kas di awal tahun sebesar 85%, sehingga kas dan setara kas akhir tahun menjadi 55 miliar 65 juta. Selanjutnya ada arus kas bebas atau FCF. FCF pada tahun 2019 ini sebesar 320 miliar 694 juta 640 ribu. Ini adalah nilai yang sangat bagus yang menandakan bahwa masih ada kas yang bebas gitu. Nah, yang kemudian ada rasio kecukupan arus kas. Nah, dari perhitungan rasio kecukupan arus kas di atas memperoleh nilai sebesar 4,18. Nah, nilai yang dihasilkan ini bisa dibilang nilai yang memuaskan. Nah, yang selanjutnya ada rasio reinvestasi kas. Rasio reinvestasi kas pada PT FKS Food Sejahtera ini di tahun 2019 memperoleh nilai sebesar 0,004. Nilai ini termasuk nilai yang sangat-sangat rendah. Selanjutnya ada sumber pendanaan. Nah, berdasarkan analisis common size dari laporan posisi keuangan bagian liabilitas dan ekuitas ini dapat diketahui bahwa sumber pendanaan terbesar berasal dari jumlah liabilitas, yaitu sebesar 189%, sehingga ekuitasnya menjadi minus 89%. Kemudian kita masuk di kesempatan investasi dan kebijakan dividen. Nah, dilihat dari laporan arus kas yang ada serta beberapa perhitungan yang sebelumnya setelah saya lakukan, perseroan kurang disarankan untuk melakukan investasi lain. Hal ini dikarenakan jumlah arus kas yang tersedia untuk kegiatan bisnis sudah mengalami kerugian. Jadi, hendaknya perusahaan melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan kenaikan dalam kas dan atau dalam hal meningkatkan laba yang ada. Kemudian kebijakan dividen. Kebijakan dividennya itu perseroan senantiasa mempertimbangkan laba bersih yang didapat pada tahun berjalan. Jika semisal terlalu rendah, maka perusahaan tidak akan membagikan dividen pada tahun berjalan tersebut. Selanjutnya ada perhitungan likuiditas. Nah, perhitungan likuiditas yang pertama adalah rasio lancar. Rasio lancar pada tahun 2019 menunjukkan angka 0,41. Ini menunjukkan keuangan perusahaan sedang tidak stabil. Kemudian ada rasio kas terhadap aset lancar. Nah, rasio kas terhadap aset lancar ini menunjukkan angka 0,11 yang berarti bahwa kas dan setara kas tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian ada kas rasio. Kas rasio pada PT FKS Food Sejahtera ini sebesar 0,047 pada tahun 2019 yang berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan tidak memiliki kas atau setara kas yang cukup untuk membayar tagihannya. Nah, pada perhitungan samping ini bisa ditarik kesimpulan bahwa perputaran piutang usaha pada PT FKS Food Sejahtera pada tahun 2019 ini mengalami perputaran sebanyak 5 kali dengan jumlah hari penjualan sebesar 49 hari. Nah, nilai perputaran dan hari penagihan ini termasuk ke perputaran piutang yang relatif cepat. Yang selanjutnya, perputaran persediaan pada PT FKS Food Sejahtera pada tahun 2019 menunjukkan angka 14 kali dengan jumlah hari penjualan dalam persediaan sebesar 26 hari. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa perputaran persediaan ini relatif cepat. Kemudian ada perputaran utang usaha ya. Berdasarkan perhitungan di samping ini dapat diketahui bahwa perputaran utang usaha pada tahun 2019 hanya sebesar 3 kali dengan jumlah hari pembelian utang usaha yaitu 96 hari. Ini menandakan bahwa tingkat kecepatan perseroan dalam membayar pembelian kreditnya adalah 3 kali dalam setahun. Kemudian ada rasio cepat. Rasio cepat pada tahun 2019 ini memiliki angka sebesar 0,22, di mana ini menunjukkan masih belum mencapai angka 1. Berarti hal ini menunjukkan bahwa aset likuid kas dan setara kas juga masih belum bisa memenuhi
liabilitas jangka pendeknya. Kemudian ada ukuran arus kas. Ukuran arus kas pada tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 0,010 yang artinya tidak mencapai angka 1. Hal ini berarti bahwa perusahaan tidak mungkin dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang selanjutnya ada struktur modal. Berdasarkan analisis common size yang saya lakukan dari laporan posisi keuangan di samping ini, dapat diketahui bahwa sumber pendanaan terbesar berasal dari jumlah liabilitas, yaitu sebesar 189%, sehingga ekuitasnya sebesar minus 89%. Hal ini termasuk sesuatu yang mengkhawatirkan karena perusahaan masih mengandalkan utang dalam melakukan operasi bisnisnya. Selanjutnya ada perhitungan solvabilitas pada total utang terhadap total modal. Nah, dalam hal ini dapat diketahui bahwa rasio total utang terhadap modal menunjukkan angka 5,70 atau sebesar 570% dari total modal yang ada di perusahaan. Hal ini berarti tidak cukup baik karena sumber modal terbesar masih terletak pada utang. Yang kemudian ada total utang terhadap modal ekuitas. Nah, dapat dilihat bahwa jumlahnya yaitu minus 2,82 atau minus 282%, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam membentuk struktur modalnya rasio utang lebih besar daripada ekuitasnya, di mana menandakan bahwa perusahaan dalam keadaan yang masih tidak stabil karena modal masih bergantung kepada utang. Kemudian ada utang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Utang jangka panjang terhadap modal ekuitas pada tahun 2019 menunjukkan angka minus 212% dari seluruh struktur modal ekuitasnya. Kemudian ada utang jangka pendek terhadap total utang. Nah, itu sebesar 25%. Hal ini perlu dikhawatirkan mengingat bahwa total utang terhadap ekuitasnya sebesar 75%. Yang selanjutnya ada komposisi aset. Dari data common size di slide ini dapat diketahui bahwa proporsi terbesar berada pada aset tidak lancar, yaitu 75%, dan kemudian aset lancar sebesar 25%. Jika dibandingkan dengan common size dari struktur modal, jumlah aset lancar memang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah liabilitas yang sebesar 189%, sehingga dapat disimpulkan bahwa total aset, terutama dalam bagian aset lancar terhitung, masih belum mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang perusahaan. Kemudian ada cakupan laba, yaitu rasio laba terhadap beban tetap. Nah, dari perhitungan ini dapat dilihat bahwa hasilnya adalah 19,19. Persentase ini mencapai angka di atas 10%, yang berarti cukup dan menandakan bahwa laba yang tersedia untuk beban tetap cukup untuk memenuhi dan menutup beban tetapnya. Ada rasio arus kas terhadap beban tetapnya. Nah, dari perhitungan di atas didapatkan nilai sebesar 1,57. Jumlah ini memang tidak berada di atas 10% dan tidak terbilang cukup besar juga. Akan tapi jumlah ini menandakan bahwa jumlah arus kas perusahaan memiliki kekuatan untuk mencukupi dan memenuhi segala beban bunganya. Kemudian ada prediksi kesulitan keuangan. Nah, pada prediksi kesulitan keuangan ini saya menggunakan model dari Altman Z-Score ya. Nah, berdasarkan perhitungan model prediksi kebangkrutan keuangan perusahaan dengan menggunakan Altman Z-Score ini dapat diketahui bahwa Z-Score yang diperoleh sebesar minus 0,38. Nilai Z-Score sebesar minus 0,38 ini menandakan bahwa perusahaan memiliki probabilitas kebangkrutan yang tinggi. Nah, berada di akhir pembelajaran nih, yaitu kesimpulan dari hasil analisis. Nah, dapat disimpulkan bahwa sumber utama modal yang tersedia dalam aktivitas operasi perusahaan ini berasal dari liabilitas, yaitu sebesar 189%. Dan untuk asetnya yang paling besar itu berada pada aset operasi tidak lancar, yaitu sebesar 75%. Dalam ekuitas mereka memiliki minus 89%. Dan melalui perhitungan Altman Z-Score ini dapat diketahui bahwa sekiranya perusahaan akan mengalami suatu kebangkrutan atau kesulitan pendanaan pada masa yang akan datang, dikarenakan hasil analisisnya menunjukkan angka yang sangat rendah, yaitu minus 0,38. Penilaian atas perusahaan. Nah, menurut saya perusahaan PT FKS Food Sejahtera ini bukan suatu perusahaan yang bisa dibilang sangat baik atau sangat buruk begitu, karena aktivitas operasinya itu masih bergantung terhadap liabilitas. Namun, menurut perhitungan laba perusahaan naik dari tahun sebelumnya yang merugi pada tahun 2018 dan pada 2019, menurut saya perusahaan sudah berusaha penuh untuk mengembalikan agar perusahaan tidak terlalu merugi dan akhirnya mendapatkan laba. Nah, jika kinerja perusahaan dapat terus ditingkatkan, maka saya yakin akan menaikkan penjualan dan laba semakin akan bertambah. Ini saran saya terhadap investor yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan ini. Nah, untuk investor mungkin pada tahun ini perusahaan tidak begitu maksimal dalam menjalankan operasionalnya, namun tidak sepenuhnya buruk, karena setelah menganalisis saya melihat sedikit demi sedikit perusahaan ini memperbaiki kekurangannya dan memulihkan keuntungan yang didapatkannya.
jika ingin berinvestasi di perusahaan ini, Anda dapat memilih perusahaan ini untuk opsi yang tidak terlalu diprioritaskan dan menyarankan untuk berinvestasi juga di perusahaan yang tidak berkolerasi dengan perusahaan ini agar di saat harga pada perusahaan ini yang mudah-mudahan tidak anjlok itu Anda tidak akan merugi sepenuhnya karena Anda masih punya investasi di perusahaan yang tidak berkorelasi. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita bisa bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Dadah.